ngelewatin tempat kejadian. Ya itu Teh Lucia kata gitu. Oh iya ngapain dia di situ ya? Yaudah suruh ini aja, kita suruh masuk ke mobil kita, ajakin pulang kata gitu. Teh Lucia gini aja gini. Tapi nggak pakai sendal. Ditanya kan, Teh ngapain katanya? Udah ayo kita pulang aja, masuk ke mobil saya gitu kata si ibunya nih. Udah tuh dia masuk di belakang. Terus Teh di sini sendirian? Iya sendirian katanya. Pengen dijemput tapi nggak ada yang jemput. Hari kedua tetap datang lagi. Sama uang gue dibuka. Pas dibuka dalam keadaan pocong, berbentuk pocong. Itu darah semua bang. Darah semua, tapi mukanya udah segini udah nggak ada. Kayak hancur. Tapi masih ada suaranya. Itu dia datang. Dia bilang, maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama gue Gilang dan sahabat lonceng, malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di kampung halaman ya, di daerah Bogor. Jadi di sana itu ada tetangganya nih, tetangga di rumahnya yang di kampung itu gentayangan. Jadi tetangganya ini seorang PSK dan dia memakai susuk, dan setelah meninggal itu dia gentayangan dan meneror warga di sana. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Sherly, kayaknya udah pada kenal Ser. Ser. Lupa kayak gue. Iya. Ser, thank you lo Ser udah datang ke sini lagi lo buat nyeritain ini. Ini cerita ini udah lama atau masih baru sebenarnya? Baru bang. Masih baru ya, masih grass kalau kata orang. Gimana? Ini konten masih kemarin sempet vakum ya? Iya, karena gue hamil jadinya. Jadi channel Diary Neng Sherly gue lihat emang udah nggak aktif lagi nih beberapa bulan belakangan ini karena itu lu lagi hamil. Iya, hamil. Nah, kan mungkin emang ada kan sahabat lonceng atau penonton lonceng misteri juga yang ngikutin lu karena kan kita kan sempat collab juga dulu ya waktu awal-awal lonceng berdiri tuh gue sama Sherly sempat konten bareng, jadi kita sempat tukeran cerita, gue sempat ke tempat Sherly sempat ke tempat gue, jadi pasti ada lah kalau penonton lonceng yang lama tahu Diary Neng Sherly. Dan kalau belum tahu channelnya nih naik nih. Nanti linknya juga ada di deskripsi. Dan Sher, ini kan kalau kita ngomongin gentayangan nih, pasti nanti banyak di komentar. Kalau gentayangan itu bukan orangnya lagi bang, ya gentayangan ya udah meninggal aja. Ya kita udah tahu itu ya sebenarnya. Tapi kan kita ngebahasainnya aja, ya udah gentayangan aja. Itu kayak bahasa sleonya aja lah gitu, kayak biar cepat aja. Sebenarnya arti gentayangan ini ya bukan emang orangnya, bisa korinnya, bisa apapun itu. Kita belum nyampe lah, gitu kan. Ilmu gue belum nyampe lah ke sana buat menjelaskan itu. Dan lu bisa nggak sih sedikit ngasih tahu background seorang Sherly ini gimana nih Sher, kok lu sampai bisa ngalamin kejadian-kejadian horor? Dan gue bilang ini banyak banget Sher kejadian horor yang lu alamin. Bahkan kan kemarin sebelum ini deh banyak yang memang ke keluarga juga nih yang lu ceritain ke gua, bukan di podcast ya, di luar podcast banyak yang lu ceritain juga nih kejadian-kejadian horor yang dialamin ke keluarga lu. Itu gimana sih, bisa dikasih tahu nggak? Jadi dari abah gue sih bang, kakek. Iya, jadi dulu itu kakek gue yang masih hidupnya itu sebagai paranormal. Dia yang sering ngebantuin orang yang kena santet, yang ngebantu orang yang untuk naik jabatan gitu. Banyak banget pasien-pasien yang datang ke rumah gue. Jadi kayak punya sesuatu lah abah gua tuh. Nah itu tuh turun temurun bang. Langsung ke lu juga gitu. Nih, termasuk kalau ke lu. Ke gua mungkin penglihatan aja sih bang. Lebih pekanya. Kalau ke om gua ada yang bisa ini, om gua yang satu bisa ini, kayak gitu. Jadi ada beberapa ilmu dari kakek gua tuh turun ke anak-anaknya. Dan itu makanya sebabnya kenapa lu banyak nih ngalamin kejadian-kejadian horor. Dan ini kakek masih ada apa gimana? Udah almarhum. Dan itu tinggal di Bogor ini? Di Bogor. Di kampung yang mau lu ceritain ini? Di kampung, iya betul. Bahkan dulu gue lebih jelasnya lagi untuk melihat itu pas gue melakukan pesugihan dulu. Oh iya? Setelah gue melakukan pesugihan, gue dilihatin sama beberapa sosok, bahkan banyak banget sosok. Itu yang sampai sekarang gitu, yang bikin gue jadi
bisa ngelihat sosok-sosok yang serem lah gitu. Dan ini mungkin nanti diceritain Sher ya detailnya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Seri, nonton video ini dari awal sampai habis. Dan buat sahabat lonceng nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba itu dilihat dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum ditekan tombol subscribe-nya. Kalau udah ya udah, thank you. Oke Sher, ini kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai ceritanya. Siap. Halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Ya, jadi ibu-ibu ini tuh namanya, gue kasih backgroundnya dulu nih, ibu-ibu kayak gimana ya. Ibu ini, sebutlah ibu namanya Ibu Lucy. Lucy. Oke. Ibu Lucy ini seorang janda, dia punya 2 anak bang. Yang pertama itu kurang lebih 18-19an lah umurnya. Nah yang kedua itu 3-4 tahunan. Oke. Ya, karena dia seorang single mom ya kan, single mother gitu. Akhirnya dia kan harus berpikir dong gimana caranya nih anak 2 bisa hidup gitu. Bener. Bisa makan kan. Akhirnya dia cari kerjaan susah bang. Kalau di kampung gue tuh untuk masalah kayak ijazah itu susah bang. Masuk SMP aja di zaman itu ya, orang tua yang dulu gitu, itu udah alhamdulillah banget gitu. Ya jadi dia tuh cuma punya ijazah SMP doang. Lulus SMP tuh kayak achievement banget ya iya, gitu. gitu. Pada zaman itu ya, kalau sekarang kan udah beda. Nah, dia itu paling deket sama keluarga gua. Jadi gua kan di Bogor. Nah, dia itu paling deket sama keluarga gua. Jadi ini rumah gua, di belakang rumah uwa gua. Nah, dia itu di samping banget rumahnya. Oke, deket nih. Deket banget sama uwa gua. Pokoknya apapun yang dia rasain, apapun yang dia lakukan itu cerita sama uwa gua. Uwa gua tuh udah tahu banget dia kayak gimana gitu. Bahkan kayak ngerasa keluarganya tuh ya gua gitu, keluarga gua yang dia anggap keluarga gitu. Akhirnya dia ceritalah sama saudara gua, gimana nih? Gua hidup gimana nih? Karena kan gua udah single, gua harus ngebiayain anak-anak gua gitu. Coba ngelamar-lamar lah gitu, kemana kek? Ya jadi ART atau apa gitu. Dia udah ngelakuin segala macem cara untuk ngebiayain hidup anak-anak itu nggak bisa bang. Akhirnya adalah salah satu momen di mana dia itu malah terjun ke dunia malam kayak sebagai mohon maaf ya PSK gitu. Oke, lu tau ceritanya nggak gimana dia bisa jadi PSK tuh? Nah, dia itu ketemu sama teman lamanya. Ini sebagian besar gue dapat cerita ini dari uwa gue, karena uwa gue kan paling deket sama si Ibu Lucy ini, gitu kan. Dia katanya ketemu sama teman dia, entah itu teman lama atau teman apa, diajaklah untuk melakukan pekerjaan itu. Karena dia juga bingung bang, mesti gimana lagi. Mungkin dicoba, ada hasilnya kan. Akhirnya dia keterusan lah untuk melakukan pekerjaan yang itu. Nah, dia tuh mikirnya gimana caranya nih duit muter. Akhirnya dia minjem-minjemin dah tuh ke tetangga. Gitu. Dan udah sebagian tetangga tuh udah pada tahu nih kalau kerjaan dia tuh sebagai kupu-kupu malam gitu. Ada juga yang mencaci, ada juga yang ngomongin yang namanya di kampung tahu sendiri kan mulut-mulutnya kayak gimana. Dan ada juga nih satu orang tetangga gua, cowok, itu mulutnya jahat banget. Sampai pernah ngatain lah, sampai keluarganya dihina lah, katanya lu mau malu-maluin kampung kita, lu kayak gini gitu.
ya namanya dia udah bingung mesti gimana lagi ya, dia keep aja sendiri gitu. Paling cerita sama keluarga gua, sama uak gua gitu. Bahkan kalau sama nyokap gua kan biasanya dia dipanggilnya Neng gitu. Neng mau kemana Neng? Biasa Mami gitu. Jadi udah kayak bener-bener saudara sendiri Bang. Nah, yang pada akhirnya gue dapet berita kalau dia meninggal dunia. Gue wah shock dong. Kata gue, hah beneran sih, kan gue manggilnya Teteh kan, beneran si Teteh? Katanya, iya Neng katanya, si Teteh katanya meninggal katanya semalam. Kenapa kan kepo dong gue. Karena dia juga deket sama gue Bang, gue sering jajanin juga sama dia. Terus kenapa katanya, tabrakan gitu. Tabrakan, katanya kepalanya pecah, terus maaf ya otaknya tuh pada keluar. Pokoknya berantakan banget dah. Yang anehnya, yang ngeboncengin dia tuh nggak kenapa-napa sama sekali. Oh dia dibonceng? Dibonceng. Motor nih berarti? Iya. Gue tuh nggak tahu cerita selengkapnya kan. Akhirnya gue pulang kan tuh ke Bogor. Gue tanya sama nyokap gue, kenapa mah kata gitu kronologinya. Jadi dia tuh pulang abis ngelakuin itu, abis bekerja itulah, dianterin pulang lah tuh sama si orang ini, orang yang make dia, orang yang ngehubungin dia lah gitu. Pas pulang katanya sekitaran jam 3-an itu di jalan dia tabrakan. Tabrakan, akhirnya dia kelindes truk. Dan anehnya tuh cuma dia aja yang meninggal. Karena dia kelindes ya? Iya. Terus yang mirisnya juga anaknya yang pertama itu kan dia cuma sampai lulusan SMP. Itu pun nggak lulus, SMP pun nggak lulus. Katanya kena kasus narkoboy lah gitu. Jadi karena mungkin kepikiran atau kayak gimana kan, namanya seorang ibu gitu kan, pas pulangnya malah tabrakan dan akhirnya meninggal di tempat itu. Dan uak gua yang langsung ke sana, uak gua yang ngeberesin semua. Badannya yang hancur itu, mohon maaf. Terus pas pulang langsung kan pakai peti ya Bang, soalnya kan nggak utuh lah gitu badannya. Dan anaknya itu belum tahu kalau mamahnya itu udah meninggal. Yang anak yang pertamanya itu. Terus anak yang kecilnya kan sendirian Bang. Meskipun ada keluarga dia, tapi kayak nggak peduli gitu loh. Karena udah dicap jelek gitu dia tuh, si Ibu Lucy ini tuh, dari tetangga-tetangga, dari orang-orang kampung itu tuh dicap jelek. Cuma keluarga gue doang yang kerangkul dia gitu. Karena udah tahu kayak gimana sih dia tuh, kayak gimana. Baik banget Bang orangnya. Nah udah gitu, gue datang, kata gue, terus gimana pemakamannya? Udah kita aja. Keluarga gue akhirnya semuanya dibantu lah gitu sebisa mungkin. Nah karena kalau di kampung gue tuh namanya itu mati basah Bang. Mati basah. Iya. Di satu namanya meninggal yang karena kecelakaan gitu, karena dibunuh. Itu kalau di kampungan disebutnya tempat mati basah. Kayak gitu. Meninggal basah. Gitu ya. Maksudnya basahnya dalam artian tuh meninggal yang bersibah darah lah ibaratnya. Kemungkinan gitu. sih kayak gitu, kayak orang yang meninggal tuh yang bukan sakit gitu. Itu nyebutnya mati basah. Iya, mati basah. Itu udah wanti-wanti Bang, karena di setiap yang meninggal basah ini pasti ada aja kejadian. Gitu. Kalau di kampung gua udah terkenal banget itu. Dari turun temurun itu pasti ada aja yang kejadian. Kita udah was-was juga sih sebenarnya kan, karena meninggalnya kan dengan cara yang kurang baik gitu kan. Pulang dari pekerjaan itu gitu. Terus meninggalnya dengan kayak gitu udah warga tuh udah panik lah. Pasti ada aja nih katanya, pasti ada aja nih gitu. Nah malamnya kan tahlilan tuh. Selesai tahlilan itu uak gue tidur, ada yang ngetok-ketok. Diketok-ketok pintu uak gue. Nah si Bu Lucy ini, si Teteh ini kebiasaannya dia kalau ke rumah uak gue itu dia pasti lewat belakang pintu di deket dapur. Dia tuh selalu ke situ ketok-ketok, woi gitu. Itu kebiasaannya dia. Nah, kurang lebih di jam 11 sampai jam 12-an gitu. Wah, gue juga nggak tahu karena dia juga capek kan abis bantuin tahlilan. Itu diketok-ketok katanya. Woi. Kata uak gue, karena uak gue kan orangnya memang ngerti masalah kayak gituan, paham lah gitu masalah begituan.
Kata wa gue udah pulang gitu. Diketok lagi. Woi, woi, woi. Tapi dengan nada yang kayak pelan gitu. Biasanya dia tuh, woi, 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 woi gitu, biar ngeledekin. Biasanya tuh, tapi pas sesudah meninggal itu kayak woi, woi, woi gitu. Jadi kepengennya tuh wa gue tuh bangun gitu, ngebukain pintu gitu. Itu hari pertama. Hari keduanya setelah tahlil kan kalau di kampung gue itu tahlilan yang kedua, sampai ketiga, ketujuh baru 40 hari. Oke. Ya ini hari kedua. Hari kedua tetap datang lagi. Sama uang gue dibuka. Pas dibuka, dia, aduh merinding. Dalam keadaan pocong, berbentuk pocong. Itu darah semua bang. Darah semua, tapi mukanya udah segini udah gak ada. Kayak hancur. Tapi masih ada suaranya. Meskipun mukanya hancur sampai segini nih, kayak gimana sih, kayak ini tuh udah nggak ada gitu bang, cuma ada segini doang nih, karena kan memang pas meninggalnya pun segini nggak ada, tapi badannya masih utuh, kepalanya doang gitu yang hancur gitu, karena kan kelindes. Itu dia datang, dia bilang maafin gitu. Kata wa gue, karena wa gue tuh orangnya pemberani, karena udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Kata wa gue, ada yang mau disampaikan. Oke. Gitu. Tapi kata wa gua, si Ibu Lusiti ngomong, tolong jagain anak saya yang lagi di penjara itu. Jadi dia tuh kayak ketahan gitu loh bang, meninggalnya tuh kayak masih belum tuntas, karena pertama anaknya yang pertama ada di penjara, kedua anaknya masih kecil. Jadi kayak masih inian gitu, masih belum, gue tuh masih boleh ninggal, anak gue tuh masih butuh gue gitu. Iya. Kayak gitu. Nah yang ketiga kalinya gak datang, cuman pas pagi-paginya itu ada tetangga yang datang. Nah tetangganya ini bang, dia kan pinjem uang ke si teteh ini, ke si Teh Lucy. Oh iya, dia kan rentenir. Iya, dia kan rentenir ya, pinjemin uang ya. Pinjemin uang kan. Nah pas nagih itu dengan nada yang kurang baik. Si Teh Lucy ini ke si ibu ini. Pas lagi hidup tuh? Iya, jadi mungkin si Teta ini kan lagi butuh uang gitu kan. Akhirnya dia minta buat dibalikin duitnya. Si ibu ini kan masih belum ada duit nih. Mohon untuk minta waktu lagi. Karena mungkin emosi ngomong kasar sama si ibu ini kan. Entah mungkin ibu ininya sakit hati atau kayak gimana, dia ngucap lah dalam hati, awas aja tak juga lo mati gitu. Ternyata kejadian. Kejadian, jadi si ibu-ibu ini tuh datang ke rumah gua kan, ke rumah uang gua juga. Katanya bilang, saya merasa bersalah, kata gitu. Soalnya kemarin tuh dia datang ke rumah saya, minta uangnya balik lagi. Cuma karena saya belum ada uang, dia ngata-ngatain saya, kata gitu. Tapi saya spontan ngomong dalam hati, kata gitu. Tapi kok kenapa jadi kejadian ya, kata gitu. Dan saya didatengin. Oke. Si ibu itu tuh didatengin. Tapi didatenginnya dia nggak marah atau kayak gimana, malah dia minta maaf sama saya katanya. Jadi si ibu-ibu ini tuh didatengin bang, dalam bentuk pocong. Sama, wajahnya tuh segini udah nggak ada katanya. Kata si ibunya, sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa katanya. Tapi dia bilang katanya, saya minta maaf, kata gitu. Karena mungkin ya itu dia pas semasa hidupnya dia pernah ngata-ngatain si ibu itu. Meskipun dia punya utang gitu, tapi kan cara ngomongnya mungkin yang nyakitin si ibu itu gitu. Sampai datangin bang, bener-bener datangin. Sampai aduh saya bener-bener nggak tahu mesti gimana katanya. Terus kata keluarga gue, ya udah maafin aja. Kalau misalkan memang ada rezeki kasih aja ke anaknya, kata gitu. Tuh anaknya kan sekarang udah jadi yatim, kata gitu, udah nggak ada yang ngurus, kata gitu. Akhirnya ya udah tuh ibunya yang ngurusin anaknya sekarang. Ibu yang dimaki-maki itu sama dia, dia yang ngurusin anaknya, gitu. Terus ada lagi tetangga datang cerita yang namanya di kampung bang. Kalau gosip-gosip gitu tuh udah langsung kesebar bang, pasti mulut ke mulut tuh udah langsung kesebar. Akhirnya yang datang tuh si bapak-bapak itu tuh yang julid gua aja sampai kesel sama dia. Dia datang ke keluarga gua, dia bilang bongkar deh makamnya, bongkar tuh makamnya, kata gitu. Saya semalam didatengin sama dia katanya.
Itu dia bener-bener mau nyekek saya, kata gitu. Tapi keluarga gue tuh kayak nggak percaya gitu bang. Kata gue, emang kenapa? Katanya, masa tiba-tiba dia mau nyekek kamu? Kata gitu, kata keluarga gue. Iya, dia mau nyekek saya katanya. Ternyata dia hoak awalnya. Dia tuh nyebar yang bener-bener yang nggak fakta, nggak ini gitu, nggak real gitu bang. Dia cuma bilang, gue mau nyebar hoak nih tentang dia gitu, karena kan memang ada perselisihan kan antara dia sama si Teteh Lucy ini. Ternyata beneran didatengin bang, didatengin dia semalaman didatengin, karena kan dia tuh sebenarnya nggak punya, dia tinggal sendiri si bapak-bapak ini tuh. Dia udah hampir 20 tahunan. Sebenarnya tuh dia suka sama si Teh Lucy, cuma sama si Teh Lucy-nya tuh nggak ditanggepin. Makanya kenapa dia sampai ngomong kasar lah, ngomong apa, karena dia tuh pengen direspon gitu sama si Teh Lucy ini. Dia didatengin dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Diganggu semalaman itu. Bener-bener parah banget. Dia sampai bingung katanya, udah minta ampun, udah minta segala macam ke si Teh Lucy, nggak pulang-pulang itu pocong katanya. Sampai meriang 2 hari 2 malam. Dia minta obat, bukan minta obat ya, kayak minta air gitu ke Pak Ustadz biar dia tuh tenang gitu. Terus sampai segitunya. Terus akhirnya karena gue kepo ya bang ya, gue pun nginep dah tuh di rumah uwa gue. Karena gue pengen tahu bener nggak sih gitu kalau si Teh Lucy itu gentayangan gitu. Karena yang gue denger kan dari orang ke orang katanya ada yang didatengin, bahkan Uwa gue juga didatengin gitu. Akhirnya gue nginep lah tuh di rumah si Uwa. Gue nginep di rumah si Uwa. Hari pertama, hari kedua nggak ada apa-apa. Kayak apaan sih, nggak ada, kata gue, nggak ada apa-apa nih, kata gue. Pas gue nginep, ternyata dia datangnya ke nyokap gue. Dia datang ke nyokap gue. Nyokap gue langsung apa? Langsung kesurupan. Kakak gue nyamperin, Dek, si Mama kesurupan katanya. Langsung dong gue balik lagi ke rumah gue, ternyata lagi gini ya. Dia diem aja. Nangis, tapi gak nangis. Terus kayak matanya tuh bener-bener bukan nyokap gue gitu, kayak ini aja bang, kayak aduh kata gue nih, bukan nih, kata gue bukan nyokap gue nih. Dia diem, dia nangis, dia manggil-manggil anak yang ada di penjara itu. Anaknya? Ya anggaplah namanya Dika. Dika katanya. Kata gue, Teh Lucy nih, kata gue. Teh Lucy ini bener nih. Oh langsung, wah gue datang juga kan, dipegangin. Kenapa katanya? Ditanya kan, maksudnya kenapa masuk gitu? Ada yang mau disampaikan gak katanya? Dika. Tetap dia ngomongnya Dika, kata gitu. Karena dia paling berat sama Dika. Ya kan sekarang Dika di penjara bang. Dia belum tahu bang, emaknya meninggal bang. Belum tahu sama sekali emaknya meninggal. Pokoknya dia tuh kepengen ada yang ngasih tahu loh ke anaknya gitu, kalau gue tuh udah nggak ada gitu, biar dia tuh nggak berharap gitu. Akhirnya kata Uwa gue, anaknya nanti Uwa kasih tahu, sekarang udah jangan datang lagi, kata gitu. Kasihan warga juga, kita semuanya ntar bantu, kata gitu. Kata Uwa gue nih. Nggak lama mama gue pingsan. Akhirnya gue kayak ngasih air gitu kan ke nyokap gue, udah mama tidur gitu. Akhirnya gue nggak jadi deh tuh nginep yang ketiga kalinya tuh ke rumah gue tidur dah di situ. Itu malam-malam bang, bau nyengat bangke. Bau banget. Jam berapa? Nggak tahu, gue nggak ngelihat jam. Itu nyengat banget di hidung gue. Kata gue, aduh ini apa lagi? Kata gue. Di situ kan ada anak gue juga bang. Anak gue masih kecil juga. Itu anak gue teriak-teriak, kayak ngerasa ketakutan gitu. Gue langsung peluk kan anak gue. Terus gue dalam hati ngomong, Teh jangan kesini, kata gue, kasihan anak gue, kata gue gitu. Meskipun kita emang deket gitu, karena sering banget ketemu, sering banget gue dijajanin, tapi udah Teh jangan kesini Teh, kata gue, baca sebisa mungkin. Pas setelah itu tuh gue ke kamar mandi bang. Gue ke kamar mandi, itu gue ngelihat sekelebatan tapi berbentuk kuntilanak. Dia mukanya muka si Teteh. Itu kayak sekelebatan kayak slow motion gitu. Itu mukanya muka si Teteh. Dari arah mana nih dia? Jadi rumah gue kan ini kamar, yes. Kamar mandi, di sini dapur. Oke. Gitu. Nah pas gue mau ke dapur, ke kamar mandi, itu dia slow motion lewat gini nih. Oh depan lu? Iya. Wah. Itu pelan banget. Tapi dengan kayak berbentuk kuntilanak, kayak bajunya putih gitu, rambutnya. Tapi rambut dia segini.
Cuma pakai baju putih aja, nggak berbentuk pocong. Itu wangi melati banget bang. Kata gue, astagfirullahaladzim. Kata gue nge-freeze itu, gue gak bisa ngomong apa-apa. Tapi dia lewat. Tapi bentukannya cantik bang. Nggak seperti yang mereka bilang dia berbentuk pocong terus mukanya segini, nggak. Dia cantik. Ternyata nyokap gue juga ngelihat kayak gitu juga. Jadi nyokap gue lagi nonton TV. Jadi kan ini ruang TV gue. Jadi ini tuh ada lorong untuk ke dapur. Nah dia juga datang. Ini nyokap gue, ini TV, dia lewat gini nih. Samping nyokap lo berarti iya. Kan posisinya? Jadi kan di mata sebelah ini nih kelihatan lewat. Kata nyokap gue, astagfirullahaladzim katanya. Udah Neng katanya. Teteh udah ikhlas katanya gitu. Karena kan nyebut mama gue tuh yang nyebut diri dia tuh teteh. Udah teteh udah ikhlas katanya. Ntar anaknya pasti teteh jagain. Lewat bang. Yang dilihat lu dan nyokap lu dia melayang apa jalan? Melayang. Tapi badannya cuma segini. Oh. Jadi kayak bawahnya tuh transparan gitu loh. Iya. Kayak gitu. Cuma cantik bang. Gue nggak ngelihat dia dengan sosok yang bener-bener yang dibilang orang-orang yang katanya di sini cuma setengah doang lah, berbuluhan darah lah gitu. Kayak gitu. Gue sampai nangis di situ. Karena gue ngeliat anaknya bang. Anaknya masih kecil banget. Umuran 3-4 tahunan lah. Dan itu kayak masih mama, kata gitu. Itu yang bikin gue, aduh ya Allah, kata gue anak gue sama anak dia tuh sama gitu, seumuran. Jadi nyesek banget gitu. Apalagi dia udah gak punya ayah gitu kan. Kakaknya di penjara gitu. Itu yang bikin, ya Allah, astagfirullahaladzim, kata gue. Tadinya nyokap gue mau ambil, cuman ada si ibu-ibu itu tuh yang bener-bener kayak merasa bersalah banget bang. Dia merasa bersalah, ya udah katanya ibu aja yang angkat anak, kata gitu. Nah, ada lagi kejadian. Jadi ada satu orang kampung gua itu dia tinggal di Jakarta. Oke. Kerja di Jakarta. Balik diceritanya kan. Balik sekitar jam 3 subuh. Nah, dia tuh bawa mobil sama suaminya. Dia berdua doang tuh pulang kampung ceritanya. Dia ngelewatin tempat kejadian si Teh Lucy meninggal. TKP tuh ya. Di TKP dia ngelewat ketemu Teh Lucy. Ya itu Teh Lucy ya, kata gitu. Ke suaminya dia nggak tahu tuh kalau si Teh Lucy itu udah meninggal. Oke. Ya itu Teh Lucy ya, kata gitu. Oh iya ngapain dia di situ ya? Ya kan kerjaan dia begitu katanya. Oh, yaudah suruh ini aja, kita suruh masuk ke mobil kita, ajakin pulang, kata gitu. Teh Lucy ya gini aja gini. Tapi nggak pakai sendal. Oke. Anehnya tuh kenapa gitu nggak pakai sendal gitu. Ditanya kan, Teh ngapain katanya. Udah ayo kita pulang aja, masuk ke mobil saya gitu, kata si ibunya nih. Udah tuh dia masuk di belakang, duduk ngobrol bang. Katanya ngapain di situ? Ya biasa lah katanya. Saya kan kerjanya begini Teh, katanya gitu. Kan kalau di Bogor kan namanya Teteh ya, manggilnya Teteh gitu. Biasa lah Teh katanya. Emang udah dapet, kata suaminya tuh ngeledekin. Belum nih katanya. Udah beberapa hari nggak dapet katanya gitu. Terus Teteh di situ sendirian. Iya sendirian katanya. Pengen dijemput tapi nggak ada yang jemput, kata gitu. Ya udah tuh kita di jalan aja udah nggak ada perasaan apa bang, nggak ada rasa merinding, nggak ada rasa apa kata si ibu itu yang satu mobil sama si Teh Lucy. Terus pas nyampe dianterin ke rumahnya, udah Teh nyampe sini. Iya makasih katanya. Pas besok paginya si ibu ini kan warung. Nanya, semalam tahu nggak? Saya ketemu si Teh Lucy itu di jalan katanya. Tapi kenapa ya dia nggak pakai sendal katanya? Apa sendalnya kemana ya? Kaget dong. Teh Lucy mana? Itu yang pekerja itu tuh katanya. Karena kan yang dia tuh terkenalnya emang pekerja itu, bukannya si kupu-kupu malam. Terkenal banget di sana. Seriusan katanya si ibu ngelihat si Teh Lucy katanya. Iya semalam orang nebeng kok sama saya sampai rumahnya kata gitu. Jam 3 subuh kan orang-orang kan pasti pada tidur bang. Nggak ada, kalau di kampung jam 8 tuh udah sepi lah gitu. Akhirnya dia ketemu sama si ibu-ibu satu lagi tuh datang kan. Ih si ibu mah ketinggalan kabar katanya. Si Teh Lucy kan udah meninggal katanya. Kaget dong. Apaan? Semalam sama saya.
Si ibu nggak percaya, si Teteh Lucy mah udah meninggal, cina. Kecelakaan. Di mana ibu ninggalinya, katanya, lihatnya di mana, katanya. Itu di sini katanya gitu. Ada tuh emang perapatan, memang itu sering banget kejadian bang di situ. Itu di situ katanya. Emang semalam saya ngelihatnya di situ. Dia diri nggak pakai sendal, makanya saya ajak pulang katanya. Saya tanya ngapain di situ. Ya saya mah biasa bu, katanya. Saya kan pekerjaannya kayak gini. Diceritain dah tuh sama si ibunya. Karena dia nggak percaya, dia ke rumahnya. Bener dong. Kalau dia udah meninggal, langsung sakit bang seminggu. Ya nggak percaya bang. Semalam ada, katanya semalam sama saya, katanya di mobil, katanya gitu. Suaminya juga nggak percaya, orang ngobrol bang. Iya, orang sampai diledekin kan maksudnya. Iya. Udah dapet belum? Makanya. Belum. Abang mau? Iya, abang mau. Tiba-tiba gitu. Iya, dia sampai nggak percaya sampai 2 minggu tuh dia sakit. Sudah gitu, terus dia kan pakai susuk ya bang ya. Si Bulus itu pakai susuk. Kata uak gue, ini susuknya belum dilepas nih. Karena kan uak gue tuh cari cara biar dia tuh nggak keluyuran bang, biar dia tuh nggak izin warga, karena kan udah resah banget. Warga tuh udah bener-bener ngomongin dia banget bang, entah ada yang berlebihan lah ngomongnya, entah yang dia nggak ngelihat tapi sok-sokan ngelihat lah kayak gitu. Kan banyak yang memang pengen dia tuh keluar dari kampung itu, karena kan pekerjaannya kayak gitu. Ada beberapa ibu-ibu yang takutnya gitu kan, suaminya ke dia gitu takutnya gitu. Terus udah gitu, wah gue tuh kayak komunikasi gitu bang sama dia. Maksudnya lu tuh maunya kayak gimana biar nggak iniin warga terus. Terus dia cuma bilang, tolongin katanya, saya sakit, saya nggak diterima atau gitu. Kata si tetehnya. Ternyata dia tuh susuknya tuh belum keluar bang. Oke, ini dari awal memang nggak tahu pakai susuk atau emang baru tahu dari Ua nih? Tahu, Ua gue tuh tahu. Dari awal udah tahu. Udah tahu. Bahkan pas dia meninggal pun, ya gimana ya bang ya? Di sana itu kan prosesnya harus cepat ya bang untuk memakamkan gitu. Oh, nggak sempet dikeluarin pas pemandian ya biasanya. Iya, biasanya kan kalau pemandian itu kan ada ritual-ritual yang bener-bener. Yang maaf ya, ada yang pakai susuk itu ada ritualnya untuk ngeluarin. Itu nggak sempat. Karena wah gue juga udah ngeblank nih pada saat itu. Wah gue yang ngambilin bang. Anjay. Kayak gitu. Jadi ya ngeblank gitu, benar-benar lupa gitu kan. Akhirnya oh ini susuknya belum keluar nih. Ini gimana nih caranya nih gitu. Karena kan dia pasti masih keliaran bang. Karena dia nggak diterima bumi, nggak diterima di ini juga. Bener. Nggak bisa gitu. Bahkan dia aja pengen dijemput tuh nggak bisa gitu. Oh iya, yang tadi dia ngomong ya sama si yang ibu sama suaminya ya. Itu Iya, kan dia kayak pengen dijemput tapi nggak ada yang bisa ngejemput dia. Ya, mau dijemput tapi nggak ada yang jemput. Itu kan udah self-fruit teka-teki tuh ya. Makanya. Kan. Ya. Terus uak gue tuh karena dia udah dianggap adik sendiri bang sama uak gue, kita juga keluarga sayang gitu sama dia. Udah tahu dari kecilnya gitu. Akhirnya uak gue cari cara, dia minta solusi lah gitu sama ustadz-ustadz yang lebih paham gitu kan. Ini gimana nih gitu. Akhirnya kita rempukan untuk bikin tawasulan. Tawasulan ya. Iya, jadi kita berdoa lah khusus untuk dia gitu, biar dipermudah atau kayak gimana gitu. Udah tawasulan masih aja bang datang. Ternyata satu, anaknya belum dikasih tahu. Oh. Anaknya belum dikasih tahu. Kayak gimana ya, meninggalnya tuh kayak gue tuh nggak mau meninggal dulu gitu. Gue tuh belum meninggal dulu. Pertama mungkin susuknya belum dikeluarin. Kedua anaknya masih di penjara dan anaknya tuh sampai saat itu tuh belum tahu gitu. Karena kan proses ke penjaranya kan emang agak repot bang. Dari Bogor harus ke kota. Udah gitu siapa sih yang mau ke sana? Kayak gitu kan. Maksudnya mungkin ya orang yang bener-bener baik banget lah gitu. Yang mau ke sana cuma nyampein ibunya meninggal. Kayak gitu. Akhirnya dengan rempukan keluarga gua, akhirnya gua yang ke sana dengan ngomong baik-baik gitu kan, kalau mamanya udah meninggal dengan cara seperti itu, dan adanya pun udah diangkat anak sama si ibu yang memang pernah minjem uang ke si Teh Lucy, dijelasin semuanya, wah langsung nangis kejer. Terus si anaknya tuh bilang katanya dia sempat beberapa kali ngeliat ibunya datang
tapi nggak mau masuk. Jadi entah itu halusinasi atau kayak gimana, dia tuh ngelihat kata kalau ibunya tuh ada beberapa kali. Katanya mungkin dia kayak ngasih tahu gitu loh bang, kayak Nek, gue udah meninggal loh gitu. Tapi kan namanya kita kan nggak pernah kayak kepikiran ke situ, kayak kelebatan gitu kan ngeliat ibu kita atau kayak kan nggak kepikiran bang. Kita mikirnya oh ibu kita masih ada loh di rumah gitu. Itu makanya katanya bahkan dia tuh si mama tuh sering katanya nyamperin atau gitu, kayak sekelebatan lah ataupun dalam mimpi tapi nggak tahu kenapa katanya gitu. Wah nangis kejer ya bang. Sampai sekarang sih masih ada aja sering. Tapi bentukannya udah bukan pocong. Oke. Bentukannya kayak kuntilanak. Jadi di rumah gue itu sebelum ke rumah gue tuh ada kali kecil bang. Di situ tuh kayak tempat tongkrongan anak-anak. Kalau misalkan sore di situ tuh. Nah, saudara gue tuh pernah katanya ngelewat situ. Dia lagi duduk, sambil gini. Gini. Kayak gitu. Terus kayak bersuil, gitu. Anjir. Itu sering banget orang lihat. Itu malam-malam ya? Malam-malam. Dengan jubahnya yang putih itu yang menggelegar gitu kan. Terus rambutnya yang panjang itu dia gini nih. Dia gini aja. Saudara gue lewat, gitu. Kayak cewek-cewek nakal. Kayak gitu. Anjir. Nah udah gitu ada juga tukang ojek. Tukang ojek, dia tuh nggak tahu. Karena udah beberapa bulan kan ada orang baru dia ngojek di situ. Emang di rumah gue tuh ada tukang ojek, masih ada tukang ojek. Grab tuh masih belum nyampe ke rumah gue. Belum nyampe di sana nih. Jadi ini ojek bukan orang sana juga. Bukan pendatang. Pendatang. Iya. Okay. Cuman dia bukan kayak Gojek online bukan. Dia kayak Gojek biasa. Ya opang. Iya. Katanya ada cewek, "Bang, anterin dong," kata gitu. "Kemana Neng?" katanya. "Itu ke rumah saya," katanya. Itu dengan dandan yang centil bang. Iya. Dandan maaf ya, maksudnya dandan yang seksi lah gitu, kayak menggoda gitu loh. "Wah ayo Neng," kata gitu. Dari si abangnya tuh kayak tertarik gitu loh. Tertarik, dia pulang, dipegang ininya nih. Darah keluar bang, darah keluar di sini, darah. Pas tengok ke sini, ini ya segini nggak ada. Hancur. Wah, disuruh gempar lagi bang. Itu mah katanya si Teteh Lucy paling gitu. Karena warga kita kan udah tahu. Itu paling si Teteh Lucy gitu. Ini dipegang darah ya. Gini kan kalau tempat itu kan gini kan, nyamping gitu kan kalau cewek kan. Gini nih ke si abangnya. Ya abangnya ya namanya dipeluk sama cewek cantik ya pasti deg-degser kan. Gitu. Deg-degser. Gak lama tuh berdarah bang tangannya. Awalnya mulus gitu kan. Bener berdarah. Ngucur darah. Dia nengok kan ke belakang. Ini segini hilang. Nih segini nih. Pas banget pas dia meninggalnya tuh segini hilang. Makan tuh. Peluk wah tuh langsung. Itu ojolnya kagak mau tuh ngojek-ngojek malam lagi. Pokoknya sampai sebelum maghrib dia udah pulang. Dia gak mau lagi. Karena di kampung gua bang, itu mistisnya tuh masih kental banget. Iya. Masih kental banget. Bahkan yang namanya kedukun. Itu dukun di sana udah kayak apa ya? Kayak amat banyak banget. Masuknya masih Bogor itu ya, bukan Sukabumi ya? Bogor itu tapi masih Bogor ini bang, Bogor pelosok kalau gua. Udah bukan Sukabumi itu ya? Bukan. Bogor Sukabumi ya, beda ya? Bogornya tuh masih Bogor pelosok. Terus kalau jalan nih bang dari jalan utama ke rumah gua itu masih banyak pohon-pohon gede. Iya. Jadi ya kalau mau ke rumah gua tuh kalau malam-malam ya harus ngelewatin pohon-pohon gede dulu. Teman-teman di rumah tahu lah kalau yang emang masih mau ke daerah-daerah sana, misalnya ke Parangtritis kan, lewatnya kan lewat kayak gitu ya, Sar ya. Terus misal ke Geopark, nah pasti tahu lah teman-teman itu jalannya kayak gimana dan emang pohon semua jadi kan. Iya. Jadi masih kalau kampung gua tuh bukan dari masuk udah kampung gitu, enggak. Jadi harus ngelewatin beberapa pohon gitu, kayak tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang serem gitu, baru kampung gitu. Nanti kalau ke kampung kedua begitu lagi bang, pohon bambu lagi, jalan
terus ke gunung, bukit, baru kampung keluarga gue lagi gitu. Jadi nggak kayak di sini padat banget. Iya. Makanya untuk masalah mistis itu masih banyak banget di keluarga gue, di kampung gue. Yang pesugihan bang, sekarang lagi marak lagi tuh di kampung gue. Lagi rame tuh? Lagi rame banget. Boleh nggak? Boleh tuh boleh. Mau gue. Bahkan orangnya masih ada. Barara katanya mau dia. Oh boleh Barara. Dia nggak sampai sekarang belum mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan. Oh my gosh, ada di kampung gue. Kan nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak usah. Barara. Di Bogor bay. Bercanda. Gue tetap dukung terus ya kan, yang cuan ya kan, kali aja lonceng boom gara-gara dia pesugihan kan, ya tiba-tiba lonceng 2 juta ini, walau yang subscriber, Barara pesugihan fix. Gas ya. Dan itu ada penyelesaian nggak dari warga sekitar tuh? Sebenarnya yang gue jelasin tadi ya bang ya, di kampung gue itu warga itu udah mulai nggak respect sama dia karena kan pertama memang pekerjaannya itu yang kurang baik lah gitu, dan bahkan ibu-ibu pun kayak ngerasa ketakutan lakinya diambil sama si teteh gitu. Sedangkan yang namanya mohon maaf ya sebagai kupu-kupu malam kan biasanya kan seksi-seksi terus kan dandanannya gitu, itu yang bikin warga itu kurang respect sama dia. Nah kenapa keluarga kita yang peduli sama dia, karena ya warga-warga tuh udah mulai nggak gimana ya orangnya ya, nggak peduli gitu lah bang. Dia tuh udah dicap jelek sama satu kampung, makanya pas saudara gue minta untuk tetangga-tetangga kayak ngeriung lagi untuk ngedoain si teteh biar dia tuh nggak kemana-mana lagi, nggak neror warga lagi, itu ada sebagian yang nggak mau. Ada sebagian yang mau gitu, padahal yang nggak mau pernah ngutang ke dia. Gitu, anehnya tuh kayak gitu. Sebagian orang tuh yang nggak mau datang ke acara tahlilan itu, bukan tahlilan, yang tawasulan itu, karena itu dia udah meninggal ini gitu. Anjir ya? Padahal dia punya utang, belum bayar. Giliran suruh doain nggak mau. Makanya nah akhirnya saudara gue sepakat sama beberapa warga yang memang masih peduli kan sama dia, dan itu dia minta permintaan terakhirnya, tolong kasih tahu anak saya, soalnya kan dia nggak ada dia tuh belum ada yang ngasih tahu gitu. Dan setelah itu barulah mulai reda, tapi tetap sama uang gue selalu datang, entah itu kayak seminggu sekali, entah itu kayak sebulan sekali gitu. Dia tuh selalu ada, apalagi di rumahnya sederhana, cuman karena nggak ada yang nempatin jadinya kayak kelihatan serem gitu. Dan itu sering banget katanya ada yang beraktivitas lah di rumahnya, ada yang lampunya tuh kadang kelap-kelip kata di dalam itu, karena kan selalu dinyalahin kan. Saudara gue bilang lampu rumahnya si teteh tuh harus selalu nyala kata gitu. Itu kadang redup, terus kadang nyala kata gitu, kadang kerannya juga sering dimainin kata gitu. Sesering itu ya? Sesering itu. Terus ada yang orang lewat yang nggak tahu si Telusi, ibarat tuh kayak orang pendatang lah gitu, datang lewat ke rumahnya itu, dia ngeliat Telusi ada di situ. Katanya. Jadi kadang Telusinya lagi duduk, tapi nggak neror warga lagi, nggak ya? Dia cuma ada di rumahnya aja. Gitu. Nah Ser, itu kan kata lu masih sampai sekarang masih nih ada yang cerita terbaru nggak yang lu denger dari Uwa lu, yang cerita-cerita terbaru dari si Ibu Lucy ini, almarhum? Jadi Ibu Lucy itu dulunya kan sebelum dia kerja sebagai kupu-kupu malam, ya untuk makan tuh susah banget bang. Bahkan sampai gua sering ngasih makan gitu kan, mama gua. Nah bahkan ada nih satu ibu haji, jadi emang dia terkenal royal lah gitu, suka ngasih makanan gitu. Kadang kalau dia selamatan tuh suka dibagi-bagiin gitu kan. Mantap. Nah si teteh ini datang lah tuh ke rumah Ibu Lucy, ke rumah si Ibu Haji, minta makan karena dia udah bingung bang, namanya anak dua kan harus dikasih makan. Aja dikasih tuh 2 piring sama si Ibu Haji nih. Nah
makan dah tuh di rumahnya. Itu 2 piring tuh kayak suap-suapan gitu bang. Kayak aduh nyesek banget itu ngeliatnya juga kan. Karena dia tahu keadaan si Ibu Lucy itu kayak gimana. Terus dia bilang gini, nanti juga kamu jadi orang sukses katanya. Nanti kamu yang sering bagi-bagiin rezeki atau gitu. Intinya tuh ngasih ke orang-orang lah gitu. Udah tuh dia pulang, makan berdua dah tuh makan bertiga sama anaknya, disuap-suapan. Nah, pas setelah kejadian dia meninggal, si Ibu Haji ini lagi masak bang. Lagi masak di dapur, emang udah jadi masakannya. Udah jadi, di belakangnya dia ada yang ngomong, Bu, minta makan Bu, gitu. Dengan spontannya tuh dia langsung nengok ke belakang. Karena dia pikir tuh kayak anaknya mungkin, ya kan. Pas nengok ke belakang, astagfirullahaladzim, katanya. Itu piring langsung dibanting sama dia langsung keluar bang. Dia langsung cerita ke tetangga-tetangga. Heboh lagi. Rame lagi namanya tetangga ya kan. Oh si Bu Haji ini emang punya anak cewek nih. Banyak anaknya. Banyak. Oh, dipikir anaknya nih. Dipikir anaknya. Makan ya kan lapar. Pas nengok ke belakang si Tete Lucy. Tapi dengan keadaan yang cantik bang. Dia nggak bentukannya tuh nggak kayak pocong ini udah nggak ada lah nih mukanya ya kan. Terus kayak kuntilanak yang gue lihat gitu, enggak, dia cantik karena si Ibu Hajinya baik sama dia. Secantik-cantiknya tapi orang meninggal gimana sih? Kita udah tahu dia meninggal nih. Depan kita orang meninggal nih, udah dateng serem tetap. Iya. Oh, sampai astagfirullahaladzim sampai kedengeran bang, keluar bang. Iya. Saking kencangnya kali ya kan itu istighfarnya. Buyar dia langsung lari ke tetangga-tetangga kan. Langsung cerita, aduh tadi ada si Lucy ke rumah aku. Cina, ngomongnya kan ya namanya Sunda lah gitu. Buyar semua tuh bakwan jagung sama telur dadar baru aja bikin. Lempar. Dilempar. Jadi lapar. Langsung trauma. Jadi lapar. Ngomongin bakwan jagung sama telur dadar. Mantap ya bang ya, cocok pakai saus juga. Pakai sambel ya kan, kecap. Juara. Potong cabai bang. Iya. Itu kejadian yang baru-baru ini aja terjadi ya berarti ya, yang dialamin sama Bu Haji nih. Dan sampai sekarang udah fix nih, belum ada penyelesaian dari warga sekitar. Karena memang kurangnya kepedulian terhadap si almarhum ini memang ya. Karena semasa hidupnya bekerja seperti itu. Iya. Dan meskipun udah pernah ditawasulin sih bang. Udah pernah ada sekali lah ya. Iya, cuma kan itu nggak semua warga gitu. Cuma ada beberapa warga doang yang memang masih peduli gitu. Ya. Kayak sahabat lonceng itu tadi cerita dari Kak Sherly ya tentang kejadian horor yang dia alamin atau yang warga alamin di kampung halaman ya. Jadi memang kalau memakai susuk tuh matinya susah, ketika udah mati juga ya udah gentayangan atau emang banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Jadi lurus-lurus aja ya, mending nggak usah pakai apa-apa, udah lurus aja. Kalau udah cantik mah cantik aja. Iya benar, kalau udah cantik mah cantik aja. Dan buat sahabat lonceng pokoknya yang suka sama video ini jangan lupa di like videonya dan jangan lupa juga komennya di kolom komentar. Juga mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Kak Sherly. Sher, thank you banget ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng terutama sama gue. Dan kayak Sher, dan lu nanti mau mulai lagi ya buat konten lagi ya. Karena kan kemarin udah selesai nih salinannya, mantap. Lancar terus ya. Pokoknya sahabat lonceng jangan lupa buat main juga ke YouTube-nya Sherly itu di Diary Neng Sherly. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa mampir juga pokoknya ke sana. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Sherly juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close ya. Anaknya gimana? Udah dikasih tahu? Mereka udah. Oh, tadi diceritain. Iya, udah diceritain. Wah, ngayal nih, pesugihan. Enggak, gue keskip anaknya dikasih tahu. Udah langsung tadi. pulang ke sini ada ngechat lu paling dia. Jadi enggak share. Boleh lah nih. Gue tahu lagi nih nama lengkapnya Bang Gila. Gila nih dia. Lu tahu lu nama bokap gua kan harus pakai nama bokap itu. Iya benar. Binnya ya. Iya. Enggak harus Kak, tanggal lahirnya aja. Benar. Iya. Bangsat.